Tuhan. Shalom Pak Tuhan yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Siap bersyukur kepada Tuhan di awal tahun ini. Amin. Seberapa banyak yang mau menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama Roh Kudus. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang semuanya penuh dengan kasih. Saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan jiwamu untuk bersekutu kepada Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja. Ini kami Tuhan di awal tahun ini, seluruh umat-Mu bersatu hati bersepakat menyembah Raja di atas segala raja. Kami hanya mampu bersyukur memuliakan Engkau di tempat ini, di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu terlebih besar melimpah atas kami. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, mari bawa hatimu, bawa penyembahanmu bagi Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, amin Yesus, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Ku semakin berkurang, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, katakan itulah kekuatan hidupku. Hidupku, kami yakin Tuhan, anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Segenap hati kami katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus
yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, terus makin berkurang, Yesus makin berkurang. Ku bawa hatiku di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami bersama umat-Mu Yesus. Semakin berkurang, Yesus makin berkurang. Ku bawa hatiku, penyembahanku, berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semangatku untuk mengejar kehendak hidup, mengiring Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama-sama bersekutu menyembah Raja. Bersyukurlah buat tahun yang terbaik, buat anugerah Tuhan. Dia yang tidak pernah mengecewakan setiap janjinya. Dia yang selalu menepati setiap janjinya dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan, Kau yang setia, mengiring Yesus, mengikut Yesus, itulah bagian kami Tuhan. Kau yang setia, Kau yang setia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa yang besar, yang kami agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terpujilah Allah yang besar, Allah yang kami agungkan, yang segalanya. Allah Yesus, Allah kesukaan kami, Allah kekuatan kami Tuhan. Orang baraba sendara batambarabaya, himdalarabaya raba sendara. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Hikaraba sendara labaralabaralabara. Terus bersyukur kepada Tuhan, jangan henti-henti menyembah Raja di atas segala raja. Dia hadir dalam hidupmu saat ini. Semua datang berseru kepada Tuhan. Semuanya datang berseru kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas tahun yang terbaik, tahun yang tidak pernah mengecewakan. Setiap janjinya pasti dalam hidup kita. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Hikarabasondoro bedere kanarabandara basendara katara. Hikere sinara batara bayara baso. Hikiara bedere sindana
katakan dengan ketulusan hatimu di hadapan Tuhan. Kaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Hidupku, katakan mengiring Yesus. Oh, itulah kekuatan kami. Kekuatan kami hanya bersamamu. Kami terbatas Tuhan. Jadikan, katakan, hamba yang berkenan selalu. Kami berkenan selalu di hadapan-Mu, karena Allah yang mulia, Allah yang terbesar, Allah yang hebat ada dalam hidup kami. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang siap bersorak-sorai. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat katakan amin. Itu baru namanya yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita melihat cuaca yang terbaik, tahun yang terbaik, bahkan janjinya tidak pernah mengecewakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau di atas segalanya. Boleh sama-sama katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Tiada lebih dahsyat apa? Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Lebih dahsyat lagi, sekali lagi.
segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Di antara apa? Sungguh. Wow, semua jemaat Tuhan. Ya luar biasa. Boleh sama-sama katakan. Dan penuh kuasa, amin. Kita mau ceritakan ke kiri dan ke kanan bersama-sama, katakan amin. Katakan. Ceritakan kemuliaannya di antara segala badan dan perbuatannya yang sungguh. Katakan bersama. Boleh sama-sama lambaikan dagu. Sebab Tuhan yang di atas sama-sama. Haleluya. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita percaya Dia yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita, amin. Haleluya. Sama-sama katakan. 1, 2. Janjimu menuntun langkahku. Ku yakin Tuhan, kepadamu ku percaya. Dengan iman percayamu katakan saudara. Ku tak takut akan bahaya. Sebab Dia yang beserta kita, amin. Sebab Engkau besertaku. Engkaulah perlindunganku. Kota bentengku denganmu. Amanku takkan gentar. Sama Kau akan mulia. Karena Kau di depan. Katakan Kau ada di depanku. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Karena Kau yang setiaku. Kau besertaku. Janjimu kemenanganku. Katakan amin. Janjimu menuntun langkahku. Hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu ku percaya. Kami tidak pernah takut. Ku tak takut akan bahaya. Sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan. Engkaulah pelindunganku. Kota bentengku denganmu. Amanku takkan. Once again. Hero. Kau akan mulia. Jangan ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Oh. Sertaku, Kau besertaku, janjimu kemenanganku. Tepuk tangan yang dahsyat. 1, 2, semua. Kau Allah, amin. Lebih dahsyat cuma Tuhan. Hero, Kau Allah. Haleluya. Siap-siap melompat bersama. 1, 2,
waduh, waduh. Kau Allah mulia, tiada ragu karena kau di depan. Kau ada di depan kami Tuhan. Tiada ragu karena kau yang sertaku. Kau besertaku. Janjimu, katakan bersama. Janjimu, sekali lagi. Janjimu. Haleluya. Wow. Jemaat yang diberkati katakan, janjimu kemenanganku Yesus. Janjimu kemenanganku Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Woo. Karena tadi belum ada salam-salaman selamat tahun baru, tos kiri kananmu katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun Berikan baru, senyum yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Wow, haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan, mari seluruh jemaat, saya persilakan kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Janjimu adalah kemenangan kami Tuhan. Ya, Tuhan. Setiap kami yang datang mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu. Saatnya Tuhan di awal tahun ini kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau selamanya tetap Tuhan dan terutama dalam hidup kami. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Yang berutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dengan penuh hormat saya undang semuanya bangkit berdiri sekali lagi. Mari sama-sama imani pujian ini. Dalam anugerah-Mu, Dalam naungan-Mu Tuhan. dalam naungan-Mu, Yesus Tuhan. ku dapat merasakan Kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan bagi kami Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan. Kau yang mencurahkan Kami terima kuasa-Mu Tuhan. kuasa dari tanah. Kami bangkit di tahun 2024 ini Tuhan bersama Yesus. Membangkitkan Roh-Ku
Kami sepakat di hadapan-Mu Tuhan. Sebab yang terutama hanyalah Yesus dalam hidup kami. Apapun keadaan kami tidak pernah kami ragu, kami tidak pernah gentar bersama Yesus. Sekali lagi, lebih dalam lagi segenap hatimu katakan, selamanya, selamanya. Oh, selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. kasih Tuhan. Amin, Kami Yesus. membuka tahun ini dengan penuh pengharapan. Amin. Ada banyak hal yang indah di tahun ini. Ada banyak hal yang terang di tahun ini. Amin. Ada banyak mujizat di tahun ini. Amin. Dan kami mengimani menjadi sebuah pengharapan. Karena kami tidak berharap kepada manusia. Kami tidak berharap kepada keadaan. Kami sedang berharap kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Terimalah puji-pujian kami sebagai rasa syukur. Kami membuka tahun ini dengan iman dan kami rindu mendengarkan tuntunan ilahi. Mendengarkan firman-Mu supaya kami diarahkan kepada kebenaran yang sejati. Kami buka hati kami, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Baik, saya ingin menyapa saudara semua. Shalom. Baik, senang ada bersama kembali dengan Bapak Ibu semua membuka tahun yang baru ini dalam kasih berkat Tuhan yang sempurna. Dan puji Tuhan, kita dalam tahun ini punya banyak pengharapan yang indah. Pengharapan yang pastinya akan memberikan kepada kita sesuatu yang menjadi nyata. Orang Kristen ketika berharap bukan pengharapan yang kosong. Karena pengharapan kita pasti akan mendatangkan kenyataan. Karena kita sedang berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya akan bicara tentang pengharapan ya. Bagaimana hidup kita akan mengalami pengharapan demi pengharapan. Ya, jadi secara khusus kita akan bicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan yang menjadi tema dasar kita. Wow, ini Ibu Maria dan anaknya pakai kaos hub ya. Sama cocok ya. Baik, Saudara. Mari kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan buat kita semua. Saya ajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab. Yang pertama ini tentang sebuah kisah yang luar biasa. Buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 mulai. Mari kita akan membaca bagian-bagian ini. Judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Katakan Nain. Ya, kita garis bawahi kata Nain ya. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati yang diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, saudara ya. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di daerah sekitar. Saudara, kembali gambar saya. Satu hal yang indah ini, saudara. Ada sebuah kisah yang terjadi di sebuah kota namanya Nain. Seorang yang janda sedang menghadapi putus harapan. Janda ini disebutkan dia adalah orang yang sudah janda, artinya dia kehilangan suaminya. Dan hari itu dia kehilangan anak satu-satunya, laki-laki lagi, yang menjadi sumber pengharapannya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang indah yang kita lihat. Ada seorang yang hidupnya penuh dengan hal yang susah. Tadi kita membaca peristiwa itu terjadi di sebuah kota, namanya apa saudara? Nain. Nain itu artinya adalah pahit, saudara. Jadi ada seorang janda yang hidupnya pahit. Kenapa pahit? Suaminya meninggal. Sebagai pengharapannya, bukan hanya suaminya meninggal, dia akhirnya punya anak laki-laki yang mungkin diharapkan nanti gede bisa jadi pengganti papa, bisa menjadi pengganti suami, mungkin bisa bekerja dengan baik dan menghidupi keluarga. Tetapi hari itu anak laki-lakinya meninggal, saudara. Artinya janda ini sedang ada dalam kepahitan yang begitu parah. Dia pahit hidupnya, dia kehilangan pengharapan seluruhnya. Dan orang ini, saya berkata, semua harapannya hilang, saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Mungkin kita harus masuk dan membuka tahun ini dengan pengharapan yang habis. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi, Pak. Orang-orang yang dekat dengan saya sudah menjauh. Orang-orang yang tadinya menolong saya sekarang sudah meninggalkan saya. Saya sudah tidak punya pengharapan lagi. Kenapa? Karena kekuatan saya sudah terbatas. Keuangan saya sudah menipis dan saya tidak punya pengharapan lagi. Bagaimana cara menolong keuangan keluarga ini? Bagaimana saya bisa sembuh dari penyakit ini? Karena dokter berkata penyakitmu berat dan tidak ada obatnya. Kalaupun berobat biayanya, angkanya cukup fantastis dan kita berkata tidak mungkin bisa bangkit lagi. Saudara, itulah hidup yang pahit. Mungkin kita harus menghadapi situasi yang Nain. Pahit kayak gini, saudara ya. Pahit kenapa? Karena tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi puji Tuhan, ada sesuatu yang indah di sana, kisah itu karena ketika anaknya digotong, diusung. Janda itu menyertai usungan. Saudara tahu orang Yahudi itu, seorang wanita tidak boleh ikut ke kuburan. Ya, itu budaya yang juga sama dengan orang Muslim ya. Orang Muslim kan kalau yang ke kuburan hanya laki-laki. Ya, ibunya, anaknya nggak boleh ikut, saudara. Mirip-mirip begitulah ya. Nah, orang Yahudi sama. Nah, kalau ada janda Yahudi yang mengiring usungan anaknya menuju kuburan, berarti ini sudah nggak bisa direm lagi. Karena dia berkata, buat apa aku hidup? Mau dihukum, mau dirajam batu, mau diapain silahkan. Aku nggak punya harapan lagi. Hidupku sudah habis di sini. Aku tidak punya pengharapan lagi. Tapi puji Tuhan di tengah jalan, ketika dia ada dalam perjalanan yang akan menghancurkan hidupnya, yang luar biasa dia berjumpa dengan Yesus. Saudara. Yesuslah yang membuat pengharapan diubah dan dipulihkan hidup orang ini dengan anugerah daripada Yesus, saudara. Maka hari ini apa sih yang sedang kita akan terima untuk menjadi bekal membuka tahun 2024 yang mungkin bagi sebagian banyak orang kita harus menghadapi situasi Nain, pahit, berat, saudara ya. Mari kita akan melihat hal-hal yang indah dari wanita ini. Yang pertama adalah belas kasihan Tuhan memulihkan pengharapan kita. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Belas kasihan Tuhan memulihkan pengharapan kita. Saudara, ada peristiwa di dalam Alkitab, orang yang mati sama-sama dan dibangkitkan Tuhan. Saudara, adik dari Maria dan Marta, ya, namanya Lazarus, mati. Tapi perhatikan, mereka pernah mengirim berita sama Yesus. Mereka orang dekat dengan Yesus. Lah janda ini mungkin kenal Yesus saja enggak, saudara. Dia mungkin enggak pernah berseru sama Yesus.
Dia dalam keadaan yang habis. Saudara, maka inilah yang saya sebut belas kasihan, anugerah Allah. Mungkin kita nggak kuat lagi untuk berseru. Mungkin kita nggak lagi bisa berdoa dengan semua hal kepahitan yang kita alami. Mungkin kita sudah benar-benar putus harapan. Ada orang sampai ngomong sama saya, Pak, saya nangis pun sudah nggak bisa keluar air mata. Karena begitu berat masalah yang saya hadapi, saya udah nggak bisa lagi berdoa. Saudara, dengar baik-baik. Apakah hati sang juru selamat tergerak ketika diminta? Ternyata enggak, saudara. Tidak ada permintaan sama sekali kepada Yesus. Janda ini nangis mengiring usungan anaknya menuju kuburan. Tidak ada lagi teriakan, Yesus tolong bangkitkan anak saya. Tidak ada ucapan itu, saudara. Apakah Yesus menolong ketika ada iman saja? Saya berkata jadilah orang Kristen yang punya iman. Karena iman mengubah keadaan. Yang percaya katakan amin. Tapi ketika kita sudah mungkin habis, kita nggak punya pengharapan lagi, bahkan kita mau beriman saja takut, saudara. Aku takut beriman, Pak. Aku takut berharap. Saudara, apakah juru selamat Yesus hanya mau bekerja kalau dibutuhkan, hanya kalau diminta, seperti jin dalam lampu ajaib? Kalau nggak digosok dia nggak keluar, saudara. Kalau dia nggak berkata, jin tolong saya, dia akan tetap di dalam lampu ajaib. Apakah Yesus modelnya kayak gitu? Tidak. Yesus punya belas kasihan, katakan belas kasihan. Dan saya percaya dia melihat setiap pribadi kita. Dia melihat kebutuhan kita. Dia melihat apa yang sedang kita rasakan. Walaupun kadang mungkin kita sudah nggak bisa lagi untuk berteriak. Tetapi perhatikan, hati juru selamat, hati Yesus menolong. Bukan karena diminta, tapi karena belas kasihan. Dia mengasihi kita, saudara. Dia bukan hanya mengasihi orang yang suci dan kudus. Pada perayaan Natal saya menyampaikan, Yesus datang bukan untuk orang benar, dia datang untuk orang berdosa. Bahkan dia mau mati bukan untuk orang-orang baik-baik saja, tapi bagi justru orang berdosa, saudara. Maka dia peduli kepada hati yang sedang hancur, penuh dengan kepahitan, dinain. Yesus mau datang karena belas kasihan yang begitu besar atas janda ini. Apakah Yesus diminta? Sekali lagi tidak. Kalau saudara membaca kisah-kisah sebelumnya, saudara akan menemukan Yesus begitu sibuk pelayanan. Khotbah di kota ini, khotbah di kota ini, khotbah di kota ini. Baru Yesus datang sampai di Yerusalem, baru duduk, dia ngomong kita kenain. Murid-muridnya kalau saya jadi muridnya ngomong, Yesus kenapa sih gak istirahat dulu lah. Ya kita udah capek pelayanan nih, ambil waktu istirahat lah sebentar. Enggak, Yesus berkata kita harus menuju ke Nain. Yesus langsung menuju ke Nain. Dari tengah-tengah kesibukan, kenapa Yesus menuju ke Nain? Satu alasannya, karena di Nain ada orang yang putus harapan. Ada orang yang sudah kehilangan harapan sama sekali. Dan di sanalah belas kasihan Tuhan berlimpah atas orang-orang ini. Saudara, maka mari kita buka tahun ini dengan iman. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Amin. Pasti apapun yang kita harapkan, walaupun mungkin kita sudah berkata, Pak saya kan sudah lama tidak ke gereja. Pak saya kan sudah undur dari Tuhan. Pak saya kan hidup saya sudah hancur begini. Saya mau katakan hidupmu memikat hati Tuhan. Tuhan tetap tertarik dengan hidupmu untuk menarik engkau kembali datang kepada Tuhan. Karena dia punya belas kasihan, rindu untuk memulihkan hidup saudara. Katakan amin. Saudara, yang pertama, pegang ini. Belas kasihan Tuhan Yesus yang akan memulihkan pengharapan kita. Saudara, yang kedua, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Tujuan mujizat melampaui apa yang nampak, saudara. Yesus bukan hanya membangkitkan anak muda yang mati, memang mujizatnya itu. Tapi sebenarnya kadang kita itu tidak bisa melihat mujizat di balik apa yang Yesus mau, saudara. Makanya saya sering berkata kalau orang dalam konseling pernikahan, saya selalu ngomong gini. Ketika kita membahas Yesus mengubah air menjadi anggur ya, saya selalu tanya, apa yang kamu dapatkan ketika kamu baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan dia berkata, itulah mujizat Yesus yang pertama. Apa mujizat Yesus yang pertama? Mengubah air menjadi anggur. Saya katakan enggak, itu sarananya. Tapi sebenarnya ada mujizat yang beyond, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Yesus sedang menyelamatkan pernikahan, itu tujuannya saudara.
Karena kalau mereka kehabisan anggur, ini pernikahan batal, saudara. Dua keluarga akan saling menyalahkan. Piye to ione? Kok nggak bisa nyediakan? Kalau dulu ada IO ya. Piye to? Kok nggak bisa punya persediaan? Masa sampai kehabisan anggur? Itu seperti kita pernikahan hari ini, tamu masih banyak datang, nyemplungin sumbangan, makanan sudah habis, saudara. Wah, itu pasti malu banget, saudara, ya kan? Pasti akan saling menyalahkan. Itulah yang terjadi di Kana. Saudara, pasti terjadi benturan dan bisa saja bubar, saudara. Nah, Yesus menyelamatkan pernikahan dengan cara mengubah air menjadi anggur, saudara. Inilah yang kadang kita nggak pahami. Tahukah kita, Yesus bukan sekedar membangkitkan anak muda yang mati, tapi dia sedang menghidupkan pengharapan di dalam hati sang janda itu yang sudah benar-benar nggak ada punya pengharapan. Suaminya mati, anak laki-laki satunya mati. Apa yang mau diharapkan lagi, saudara? Dia nggak punya harapan lagi. Tuhan mujizatnya itu tidak sekedar apa yang nampak di depan mata kita, tapi dia memberkati jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan dan doakan. Amin. Saudara nggak pernah membayangkan, mujizat itu kadang bahkan mujizat kadang nggak muncul, tapi Tuhan bisa, dia punya rencana yang bagus untuk hidup kita. Amin. Saya nggak pernah lupa kesaksian dari teman saya dari Kudus ya, namanya Pak Petrus, Pendeta Petrus Putut. Dia bercerita tentang jemaatnya, saudara. Jemaatnya ini baru kehilangan suaminya, meninggal. Dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan keadaan keluarga ini sedang dalam keadaan miskin, saudara, nggak punya duit. Anaknya dua masih kecil-kecil butuh biaya. Wah, ketika suaminya meninggal, dia begitu hancur, dia merasa kehilangan pengharapan. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan dan dia mulai berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan tunjukkan kepada dia, suatu kali ketika dia bongkar-bongkar lemari suaminya, dia melihat ada secari kertas yang ternyata isinya adalah asuransi dari suaminya, asuransi jiwa. Suaminya yang bisa diklaim bisa keluar sekian puluh juta, saudara ya. Mungkin sekitar 20 atau 30 juta. Dia berkata, wow, ini jawaban Tuhan buat saya. Dan akhirnya dia bawa ke kantor asuransi, dia coba klaim, suaminya sudah meninggal nih beberapa bulan yang lalu. Saya baru tahu kalau ada asuransi ini buat suami saya. Coba Pak, bisa nggak dicairkan? Maka dari customer service-nya dicek semua agennya, dia ngomong, Bu, memang Bapak pernah buat asuransi, tapi sudah lama mati, Bapak nggak setor sudah bertahun-tahun, jadi sudah ditutup. Waduh, lah terus gimana Pak, itu duit harapan saya, itu pengharapan saya. Wah, ibu nangis, boleh nggak saya mengajukan keberatan dan saya mau ketemu dengan manajernya. Akhirnya ditemukan dengan sang manajer, saudara. Dia menangis depan manajernya, manajernya pelajari lagi. Maaf Bu, enggak bisa, asuransi Ibu udah beku, sudah enggak bisa, Ibu ini suaminya udah enggak bayar bertahun-tahun. Jadi sudah di cancel, sudah dibatalkan. Tapi saya coba bantu ya Bu, saya ajukan ke pusat, coba siapa tahu bisa turun sebagian. Maka kemudian si ibu ini terus datang menanyakan kepada si Pak manajer ini, tolong Pak, saya sangat butuh uang itu, saya ditinggal mati suami, anak saya 2. Dan setiap kali dia ketemu nangis, saudara, kepada sang manajer ini di kantornya, Pak tolong saya. Dia ngomong, Pak manajer ngomong, saya akan tolong Bu, tunggu jawaban dari kantor pusat. Dan sampai kantor pusat akhirnya memberikan kepastian, diundang, Bu, maaf karena betul-betul asuransi nggak bisa cair. Waduh saudara, ibu ini sedih. Ya sudah Pak, kalau memang begitu mungkin memang nasib saya. Dan si ibu ini mau pulang dengan begitu sedih. Tapi si bapak manajer berkata, Bu, boleh tahu kenapa Bu Ibu sangat membutuhkan? Ya saya karena saya miskin. Ibu sudah menjanda berapa tahun? Ya sekian bulan, 6 bulan yang lalu. Si bapak manajer ngomong, saya sudah juga menduda, sudah 3 tahun. Saudara tahu ending ceritanya? Nggak asik saudara. Ya. Saudara bisa menebak pikiran saya, saudara ya. Saudara tahu si bapak manajer itu karena ditemui berkali-kali, hatinya iba, saudara. Dan hatinya iba, dia akhirnya jatuh cinta dengan si ibu ini, dan akhirnya memperistri si janda ini, dan
Si bapak ini beberapa bulan kemudian pensiun karena anak-anaknya juga berkata, udah bapak udah tua, nggak usah kerja lagi. 2 anaknya jadi dokter di Jakarta. Saudara, jadi sudah dipensiun aja, dicukupi kehidupannya. Dan si ibu ini pastinya hidupnya berubah. Halo? Sinetron banget ya. Tapi itu kesaksian yang nyata. Hebat ya, Tuhan kita, dia bisa jawab doanya dengan kata tidak. Enggak. Asuransi didoakan berurai air mata, tetap enggak cair. Enggak dapat asuransi, dapat manajernya, saudara. Katakan amin. Saudara, kadang mujizat Tuhan itu melampaui apa yang nampak. Bukan apa yang sekedar nampak. Mungkin yang nampak pun kita enggak dapat, saudara. Tapi itulah mujizat yang Tuhan sediakan. Dia punya segala sesuatu yang begitu ajaib buat kita. Katakan amin. Jadi kalau begini, apa yang perlu kita takutkan? Kita membuka tahun dengan banyak mujizat. Mungkin sudah berkata, Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun dan gak pernah ada muncul mujizat. Imani. Ada mujizat yang melampaui dari apa yang kita doakan. Bukan kita berkata, dia menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Saudara, mari kita punya pengharapan kepada Yesus yang berikutnya, yang terakhir. Tuhan sanggup memulihkan pengharapan yang hancur, saudara. Bagi manusia, kematian itu finish. Sudah. Orang sakit kayak apapun selama masih hidup, orang masih bisa berusaha, bisa diobati, bisa berharap adanya mujizat. Tapi kalau udah mati, finish. Sudah. Mau apa lagi, saudara? Gak ada yang bisa ditolong lagi. Kalau sudah meninggal, itu adalah ujung pengharapan. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Udah meninggal kok. Ya kan? Orang masih hidup, secuil apapun masih ada pengharapan. Ya. Maka dengar baik-baik, Tuhan sanggup memulihkan pengharapan yang sudah betul-betul musnah. Habis, tapi perhatikan, kita punya Yesus, Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan kita pengharapan. Dan kalau Dia yang memberikan pengharapan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Sekecil apapun, bahkan sudah tidak ada kemungkinan 0%. Sudah nggak mungkin lagi bisa pulih. Udah mati. Anak muda ini udah mati, menuju kuburan, selesai. Ya, it's a finish, selesai. Tapi yang luar biasa, bersama dengan Tuhan, pengharapan yang hancur, keadaan yang pahit tidak selesai. Karena Yesus bisa memunculkan pengharapan yang hancur. Katakan amin. Saudara, inilah berkat bagi kita pagi ini. Membuka tahun dengan pengharapan. Mungkin kita berkata, Tuhan gak ada lagi peluang. Begitu rumit hidupnya saya. Masalah saya sudah tidak tertolong lagi. Tapi percayalah, selama kita punya Tuhan Yesus, Dia bisa memulihkan pengharapan kita yang hancur. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Sebelum saya tutup, pemain musik bisa siap. Saya ingin memberikan kepada kita penjelasan tentang tema kita, ya. Ini tema kita, saudara ya. Unfailing hope. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita baca sama-sama ayatnya, simpel banget dari Roma 5 ayat 5. Gampang ya? 5. Roma 5 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, tema ini Tuhan taruh dalam hati saya percaya tahun ini. Jangan takut berharap. Katakan amin. Yuk katakan sama-sama, jangan takut berharap. Jangan takut berharap. Saudara, nah logo ini dibuat bagus oleh Dimas, ya. Hari ini beliau nggak datang. Dimas mendesain ini, boleh ditayangkan mungkin keterangan dari logo-logo kita. Mungkin yang full aja, supaya kita bisa melihat tayangannya secara lengkap. Jadi ini beberapa variasi gambarnya. Ini saya mengutip Dimas, sebenarnya saya minta Dimas yang mempresentasikan ya. Tulisan Unfailing Hope ini ditulis tangan oleh Dimas ya. Jadi ini tidak ada fontnya. Kenapa? Karena bersifat pribadi katanya. Jadi bukan umum, tapi secara pribadi setiap kita diharapkan bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Nah, kemudian next.
Kita melihat ayatnya, Roma 5 ayat yang kelima. Sekali lagi yuk baca sama-sama. 2, 3, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Nah, dari keterangan dari logo ini, kita mendapatkan sebuah pemahaman begini, supaya saudara bisa melihat arti dari logo ini. Next. Nah, ada dua pribadi yang membuat pengharapan kita tidak mengecewakan. Tadi kalau kita berharap sama manusia bisa mengecewakan, tapi ada dua pribadi yang di-highlight di sini, kasih Allah, belas kasihan Tuhan tadi ya, dan yang berikutnya Roh Kudus. Kasih Allah telah dicurahkan dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Alasan pertama karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus. Nah ini logonya, Roh Kudus dilambangkan burung merpati, kasih Allah dilambangkan oleh salib yang ada di tengah-tengah ini. Ya, jadi salibnya ada di tengah-tengah sebagai lambang kasih Allah, Yesus Kristus, dan merpati menjadi lambang Roh Kudus. Ya, dan ada beberapa variasi warna. Next, nah bisa warnanya seperti ini, seperti yang dicetak di sana, di belakang, atau next, atau warna hijau seperti ini. Ya, jadi silahkan bisa. Nanti akan mulai berganti-ganti. Saya sedikit menyinggung, mungkin Enyus akan segera membuat kaos dengan tulisan Unfailing Hope dengan logo, ya. Dan mungkin saudara bisa pesan nanti kalau sudah diumumkan. Saudara, kiranya ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Percaya tahun ini banyak tantangan, tapi percayalah pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Unfailing Hope. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara karena ini tahun baru, kita nggak nyanyi lagi tentang ketidakmustahilan ya di akhir tahun, tapi kita di akhir ibadah, tapi kita akan menaikkan pujian yang baru. Tuhan taruh dalam hati saya nada-nada ini dan kiranya ini memberkati kita. Unfailing Hope, pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhanku, dasar pengharapanku. Saat jalanku buntu, tanpa arah yang dituju, pegang firman-Mu, ku kuatkan kepercayaanku. Janji-Mu sempurna terjadi di hidupku. Pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Boleh naik satu lagu, satu nada. Engkaulah Tuhanku, dasar pengharapanku. Saat jalanku buntu, saat jalanku buntu, tanpa arah yang dituju, keadaan susah katakan, kuatkan kepercayaanku. Janji-Mu sempurna terjadi di
pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Saya coba kita bagi diri bersama-sama. Pengharapanku hanya pada Yesus, tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Adakah engkau hari ini sedang menghadapi pengharapan yang musnah sama sekali? Sehingga seolah-olah engkau hidup dinain, hidup di tempat yang pahit, dengan keadaan yang pahit. Tidak ada lagi pengharapan. Ibadah awal tahun ini memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang punya belas kasihan untuk menolong hidup kita. Yesus gak perlu diundang-undang. Yesus bahkan tidak mendengar seruan dari wanita ini kepadanya. Tapi Yesus melihat jeritan hati dari wanita ini yang putus pengharapan. Percayalah, Yesus pun punya belas kasihan kepada kita. Saat kita sedang putus harapan, belas kasihan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari kita punya pengharapan. Jangan takut berharap. Karena tujuan mujizat kadang melampaui apa yang nampak di depan kita. Bahkan Dia sanggup menjawab jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Bahkan saat doa kita tidak dijawab sekalipun, Dia sanggup memberikan mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah terlintas di pikiran, apa yang bahkan tidak pernah terucap dari mulut kami, Tuhan menyediakan. Dia bahkan melakukan mujizat melampaui dari apa yang kita harapkan. Jika engkau berkata hari ini pengharapanku habis, bahkan aku takut untuk berharap, karena aku takut dikecewakan lagi, aku takut kecewa lagi. Dengar baik-baik, Tuhan sanggup memulihkan pengharapan yang hancur. Bagi janda ini, kematian adalah finish. Bagi Tuhan, Tuhan bisa membuat awal yang baru. Tuhan bisa membuat start yang baru. Itu sebabnya jangan takut berharap. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Sekali lagi katakan, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku
kan menjadi nyata. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, memberikan kami kekuatan untuk menjalani tahun 2024. Terima kasih Tuhan, kami membuka tahun ini dengan sebuah pernyataan. Pengharapan kami tidak akan pernah gagal. Apa yang kami harapkan di hari-hari ini, bahkan apa yang kami harapkan di tahun-tahun yang lalu, akan menjadi nyata di tahun ini. Kami berdoa kiranya oleh anugerah Allah, jemaat akan mengalami pengharapan yang dijawab oleh Tuhan. Pengharapan yang menjadi nyata akan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang dengan setia sepanjang tahun 2023 beribadah, menabur, melayani, semua kami percaya Tuhan memberi pertolongan. Anak-anak muda yang terlibat banyak pelayanan, baik penari, baik multimedia, baik semua yang terlibat. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah hutang budi dengan kami. Pengharapan kami pasti akan menjadi nyata. Terima kasih Bapak. Diberkati semua para pelayan Tuhan. Diberkati full timer. Berkati kami semua jemaat. Sehingga tahun ini akan menjadi tahun semua harapan kami akan menjadi nyata. Kami akan berharap pengharapan kami tidak mengecewakan. Karena kami berharap kepada dua pribadi yang indah. Yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 5. Kasih Allah dan Roh Kudus yang akan memberikan kami penyertaan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih anugerah-Mu melimpah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara akan menerima ayat Mas tahunan. Boleh dinyalakan lampu di depannya Pak Widi ini. Saudara, kita akan menerima ayat Mas tahunan. Dan ada petugas mungkin yang akan melayani kita. Silahkan, mari nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Pelayan untuk mempersiapkan ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah ready? Ngambil di depan? Oke, ngambil di depan ya? Oke, ya kita doa sama-sama ya. Sebelum kita mengambilnya. Angkat tangan kananmu, tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat, sebentar lagi akan dituntun Tuhan untuk mengambil ayat Mas tahunan. Biarlah ayat Mas itu akan berbicara kepada kami. Jika ayat Mas itu berbicara tentang sesuatu yang meneguhkan kami akan terima dan kami imani. Jika ayat itu berbicara untuk kami, apa yang kami lakukan sepanjang tahun 2024, ajar kami taat untuk melakukannya. Jika ayat yang kami ambil berbicara tentang teguran atas kesalahan kami, biarlah kami bertobat hari ini, supaya hukuman tidak segera datang atas kami. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu. Tuntun tangan kami untuk mengambil ayat-ayat sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan Allah melimpah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan buat kita semua. Segala berkat Allah ini akan turun dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi. Sekali lagi dengan imanmu, sebelum kau pulang katakan, harapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Harapanku kan menjadi nyata. Sekali lagi katakan, harapanku kan menjadi nyata. Kami menutup ibadah
pagi ini, ibadah buka tahun ini, dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Simak mungkin pengumuman Enyus ya, silakan duduk. Ambil waktu sebentar. Mari hadir dalam ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2024 yang dilaksanakan satu kali ibadah pada pukul 8 pagi di GBI Aletheia. Mari persiapkan diri saudara untuk menerima ayat tahunan. Info penting bagi seluruh jemaat Aletheia bahwa kantor gereja libur dari tanggal 2 sampai 6 Januari 2024. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi nomor WhatsApp gereja atau menghubungi Bapak Pendeta Yosef. Hai Youth, ibadah Natal Youth diliburkan sampai tanggal 6 Januari. Sampai jumpa lagi di tanggal 13 Januari 2024. Dan jangan lupa ajak teman dan saudara kalian ya. See you. Ibadah raya tanggal 7 Januari 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono di setiap jam ibadah dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari saudara hadir dan rasakan jamahan Tuhan melalui perjamuan kudus. Sampai jumpa.